Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, Anda pasti menanti kelanjutan dari pembahasan roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial yang telah saya janjikan beberapa waktu lalu bersama Aji. Tapi kali ini saya mohon maaf karena sesi itu kita tunda dulu. Sebab banyak yang meminta saya untuk berbicara di bulan November, bulan yang di dalamnya ada 10 November, Hari Pahlawan. Saya diminta bicara tentang perjuangan, tentang pahlawan. Saya menjawab tantangan ini dengan berbicara tentang pahlawan. Dari sekian banyak pahlawan dan pejuang ribuan sejak masa Portugis, Belanda, Inggris, Belanda lagi, kemudian Jepang. Ratusan ribu pejuang dan pahlawan telah gugur di negeri ini. Tapi di antara ratusan ribu pejuang itu, saya ingin bicara tentang pejuang wanita. Dan di antara sekian banyak pejuang wanita, ada Kartini, ada Cut Nyak-Dien, ada Dewi Kartika, ada pahlawan panglima perang, pahlawan wanita Aceh, dan lain-lain. Tapi di antara sekian banyak itu, saya ingin bicara tentang Ibu Fat. Siapakah Ibu Fat? Ibu Fat adalah Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Mengapa dia menjadi penting saat ini? Buat saya tokoh ini menarik. Karena apa? Karena dia menjadi bendera Persatuan Republik Indonesia, sang saka merah putih, yang ketika para lelaki sedang berjuang mempersiapkan teks proklamasi, bermain-main mengakali Jepang dan sekutu, ada satu orang yang berpikir tentang bendera. Dialah Ibu Fat. Sebab menjelang hari proklamasi itu, kita tak punya bendera. Dan ini akan jadi konyol apabila proklamasi didengungkan, disiarkan ke seluruh dunia tanpa bendera. Disitulah kelebihan Ibu Fat. Ibu Fat ini adalah putri satu-satunya dari seorang tokoh bernama Hasanuddin dan pasangannya Khadijah, Siti Khadijah di Bengkulu.
Keduanya adalah orang yang sangat kental keislamannya. Hasanuddin adalah seorang aktivis Muhammadiyah. Istrinya sama juga. Dan Hasanuddin punya darah bangsawan. Dia turunan keenam dari Raja Muko-Muko. Jadi di dalam dirinya, di dalam darah Ibu Fat mengalir darah ulama dan darah bangsawan. Dan ini bisa dibuktikan. Ibu Fat pertama kali dia disekolahkan oleh orang tuanya di sekolah Gedang namanya, sekolah rakyat SD zaman sekarang. Kemudian dia dipindahkan ke Hollands Inlandse School, HIS, yang berbahasa Belanda. Setelah berjalan sekian lama, sang ayah pindah ke Palembang. Ibu Fat ikut kedua orang tuanya dan dipindahkan ke HIS Muhammadiyah. Jadi pendidikan ini adalah pendidikan Muhammadiyah, Islam modernis yang taat. Dan Soekarno kita tahu adalah seorang murid dari Haji Omar Sarip Cokro Aminoto, orang Syarikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Syarikat Islam. Kemudian dia juga berguru, ya, menjadi teman dekat semua teman-temannya yang Muslim, Haji Agus Salim dan lain sebagainya. Kemudian dia pun berguru kepada gurunya Muhammad Nasir, yaitu Hasan Bandung, yang mendirikan Persis. Ini orang-orang ini semua adalah pejuang-pejuang bangsa dari sisi religius, nasional religius. Nah, saudara-saudara kalian, Ibu Fat telah menjahit merah putih. Pada saat itu tidaklah gampang mendapatkan kain merah dan kain putih di masa penjajahan yang berat. Tapi dengan kegigihannya, atas bantuan seorang Jepang bernama Shimizu, ia berhasil mendapatkan kain merah putih itu. Ibu Fat waktu itu sedang hamil besar, sedang menanti hari untuk kelahiran putranya yang pertama, yang kemudian lahir bernama Guntur Soekarno Putra. Sangat berat untuk menjahit itu kalau menggunakan mesin jahit Singer dengan kaki. Dia dilarang karena hamilnya yang besar itu. Dia menjahitnya dengan tangan. Saudara-saudara sekalian, sangat luar biasa. Apa artinya menjahit bendera ini pada saat seperti itu? Menjahit bendera ini artinya merajut persatuan Republik Indonesia yang kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tak ada ibarat yang lebih bagus dari ini, menjahit bendera. Para pejuang dijahit, dirajut menjadi satu untuk Indonesia. Saudara-saudara sekalian, disitulah peranan seorang Ibu Fat. Dari dirinya lah kemudian kita tahu dia memiliki 5 anak setelah Guntur Soekarno Putra. Dia melahirkan Megawati Soekarno Putri. Kemudian
Rahmawati Soekarno Putri, lalu Sukmawati Soekarno Putri, dan yang terakhir Guruh Soekarno Putra. Megawati kita tahu menjadi penerus yang luar biasa dari pikiran-pikiran Soekarno, dan dia menjadi oposisi yang luar biasa kuat dan tahan banting selama Orde Baru. Dan kini setelah reformasi, Megawati adalah pemimpin partai yang terus-terusan memenangi pemilihan legislatif. Bahkan saat ini partai ini menjadi satu-satunya partai politik yang bisa mencalonkan presiden dan wapres tanpa berkoalisi dengan partai lain. Dan di bawah itu, dia memiliki seorang putri yang juga aktif di politik di PDI Perjuangan, yaitu Puan Maharani. Dia sempat menjadi anggota kabinet sebagai Menko pada masa periode pertama Jokowi JK sebagai Menko bidang kemanusiaan dan kebudayaan. Dan saat ini adalah Ketua DPR RI. Maka garis ini, saudara sekalian, garis Soekarno, Ibu Fat, perjuangan yang luar biasa ini, dan penolakan Soekarno untuk menerima rekayasa dari penjajahnya menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa akan menjadi taruhan di kemudian hari untuk masa depan bangsa ini. Karena Nekolim tidak akan diam. Neokolonialisme akan menggunakan oligarki dan pemerintah-pemerintah yang lemah untuk mendominasi bangsa ini, mengandangkannya, memplotnya menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa, atau setidak-tidaknya memplot Indonesia menjadi 3-in-1, pusat bahan baku murah, pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka. Apa yang dilakukan para penjajah ini, para neokolonialisme ini? Memecah belah bangsa ini, sehingga kita tidak kelar-kelar, kita tidak punya waktu untuk mempersiapkan masa depan bangsa. Disinilah kita harus kembali pada merajut persatuan ini yang telah dilakukan secara simbolis pada tanggal 17 Agustus 1945 menjelang kemerdekaan. Itu diproklamasikan, dia menjahit merah putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.